在这等。他确实江碧蓝无疑，只是这魔头必定。那大将军，趁血已奉我。可护住江碧蓝的元神，或许真的能一举他与解决眼下的困境。你是说？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan seri Donghua Village Battle Spirit episode yang ke-131. Bagi yang mau bergabung dan seri ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari seri ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 130. Kemarin perjamuan sedang dilakukan oleh pangeran pertama. Sepertinya dia lakukan untuk mencegah para adik-adiknya untuk tidak ikut dalam ujian alam singlong. Karena bagaimanapun, seberapa keras pun nantinya mereka berjuang, tahta kekaisaran akan tetap jatuh kepada dirinya. Ia berjanji kalau para pangeran lainnya akan mendapatkan wilayah masing-masing. Akan tetapi pangeran ketujuh tidak mau sebab dia tahu betul kalau kakaknya memiliki sifat yang tidak dapat dipercayai. Bahkan pangeran pertama dan kelima kemungkinan dihabisi olehnya. Alhasil perselisihan pun terjadi. Bahkan itu sempat melibatkan si Ma Kong. Tapi dia tidak jadi bertindak karena baru menyadari kalau di sisi pangeran ketujuh adalah Si Nan. Berhubung kondisi sudah seperti ini, jadi pangeran ketujuh memilih untuk pergi dari perjamuan. Begitu pula dengan Si Nan. Dan setelah semua itu dia merasakan kehadiran dari Jiang Bilan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke sebuah tempat di mana saat ini Si Nan tengah melakukan pengejaran kepada Jiang Bilan. Hingga dia pun berhasil menahan pergerakannya dan akan memastikan kalau hari ini Kaisar Dunia Bawah akan mati di tangannya. Akan tetapi melihat wajah Jiang Bilan sempat membuat Si Nan ragu, yang mengakibatkan dirinya harus terkena serangan dari Jiang Bilan. Beruntungnya Si Nan masihlah dapat menahan serangan tersebut. Tapi sayang sekali Kaisar Dunia Bawah yang telah memasuki tubuh Jiang Bilan berhasil melarikan diri. Di tengah kekesalan Si Nan, gadis harta merasa kalau jiwa Jiang Bilan masih ada. Dia pasti berusaha keras untuk dapat melawan hal tersebut. Si Nan yakin kalau Kaisar Singlong telah mengajari Jiang Bilan bagaimana cara melindungi jiwanya. Hanya saja kini dia itu telah menjadi boneka Kaisar Dunia Bawah. Ia harus memikirkan cara lain agar dapat menyelamatkannya. Sino berpindah kepada Zhao Bihua yang tengah bertemu dengan sang kaisar. Dia agak terkejut pasalnya keberadaan dari Kaisar Dunia Bawah tengah berada di wilayah mereka. Zhao Bihua menyarankan untuk melakukan pencarian, pasalnya mereka tidaklah boleh membiarkannya karena takutnya Kaisar Dunia Bawah dapat pulih dengan cepat. Kaisar tahu betul kalau tujuan dia kemari pastilah untuk melihat aura dari alam rahasia Long Yuan. Pasalnya di sana terdapat harta untuk memulihkan diri dengan cepat. Beruntungnya mereka telah memindahkan hal itu, jadi untuk sekarang mereka tidaklah perlu khawatir. Kaisar akan mencoba memasukkannya ke dalam jebakan. Dengan begitulah Zhao Bihua baru bertindak. Kaisar pun bertanya kepada Zhao Bihua apakah ada hal lain yang perlu dia tunjukkan. Di mana saat jugalah roh darah fonik pun keluar dari tubuh Zhao Bihua. Selain itu dirinya juga mulai menampakkan wujudnya dan memberikan hormat kepada sang kaisar. 那大将军，趁血已奉我。 Sedangkan di camp Harimau Putih, Jenderal Di tidak menduga kalau Zhao Bihua akan bertindak untuk membela Si Nan. Dengan begini mereka tidaklah dapat bertindak apapun. Terlebih lagi ada sebuah informasi penting yang diketahui oleh Tetua Su, di mana hal itu pun membuat Jenderal Di begitu penasaran. Ternyata informasi mengenai Si Nan yang mempelajari api ponik abadi sudah diketahui oleh beberapa orang. Ini tentu saja mengejutkan Jenderal Di. Pasalnya api ponik abadi tidaklah boleh disebarkan ke sembarangan orang. Jadi bagaimana bisa Zhao Bihua memberikan hal itu kepada murid yang baru saja dia temui?
Tetua Su juga mendengar kalau Sinan telah melakukan penyerangan kepada pasukan iblis, yang mana sepertinya dia menggunakan kekuatan api ponik untuk melakukan hal itu. Untuk saat ini, Jenderal Di tidaklah mempermasalahkan hal tersebut, karena dirinya berencana menjadikan Sinan sebagai miliknya agar dapat memiliki api ponik. Sedangkan di sisi Sinan, Putri Agung sangatlah terkejut pasalnya Sinan mampu mempelajari api ponik abadi. Putri Agung bahkan hampir lepas kendali karena bagaimanapun ini adalah pertama kalinya dia melihat api ponik yang legendaris. Sinan tidak lama mempermasalahkan hal itu. Dia juga memperlihatkan api pemakan jiwa yang dimiliki oleh Kaisar Dunia Bawah. Api yang begitu ganas dan sangat berbahaya karena mampu melahap jiwa makhluk hidup dengan mudah. Api ponik sendiri berbeda karena ini sangatlah bagus dalam melindungi vitalitas. Sinan berencana untuk menggunakan api ponik demi bisa melindungi jiwa Jiang Bilan dan melemahkan jiwa Kaisar Dunia Bawah dengan api pemakan jiwa. Maka Sinan berharap hal ini bisa membebaskan Jiang Bilan dari kendali Kaisar Dunia Bawah. Meskipun begitu, Sinan juga meminta saran dari Putri Agung karena dia sangatlah pintar dan memiliki solusi untuk bisa membantunya. 自毁印度，可护住江碧蓝的元神，或许真的能一举他与解决眼下的困境。你是说？ Putri Agung menyinggung tentang aura kerajaan yang mana itu merupakan api langit dan bumi. Sebuah harta penyembuhan yang luar biasa. Hanya saja Sinan bingung mengapa harta ini berkaitan dengan penyelesaian masalahnya. Putri Agung meminta Sinan untuk memecahkan semua itu seorang diri, karena seharusnya dia sadar kalau level bumi digabungkan dengan teknik surgawi bumi emas, maka hal itu akan menciptakan sebuah kekuatan besar. Putri Agung mulai melakukan sesuatu, yakni rotasi 5 elemen, resonansi langit dan bumi. Dengan koneksi spiritualnya, maka Ki dan Meridian akan saling terhubung ke dalam jiwa dan hati. Kembali kepada sang kaisar, di mana roh ponik meminta agar kaisar tidak menyalahkan Zhao Bihua, sebab dia sendirilah yang belum siap untuk menemuinya. Kaisar hanya tertawa saja, pasalnya ia tidaklah mempermasalahkan hal itu. Terlebih lagi mereka sudah kenal cukup lama, jadi dia yakin roh ponik membutuhkan waktu untuk benar-benar pulih kesedia kala. Bahkan kemunculannya ini membuat sang kaisar senang, sebab sudah cukup lama mereka tidak bertemu. Dia pun ingin mendengar bagaimana cara roh ponik dapat kembali dari kematian. Roh ponik menjelaskan kalau ini berkaitan dengan Zhao Bihua yang telah mengangkat Duanxing atau Sinan sebagai murid langsung. Berkat Sinan yang memberikan begitu banyak sumber energi kepadanya, membuat roh ponik yang telah lama tertidur kembali bangkit. Sejak awal, sang kaisar memang sudah tertarik kepada Sinan. Mendengar dia melakukan hal ini, semakin membuat sang kaisar senang akan keberadaannya. 你是担心朕消耗地量的本源之气滋回肾上，当重重赏赐，年轻人，朕也有。 Kembali kepada Putri Agung, yang mana dia membantu Sinan untuk melakukan penggabungan. Hanya saja Putri Agung telah menguras begitu banyak kekuatan untuk dapat melepaskan energi bumi. Sinan pun panik karena tidak menduga kalau teknik itu akan cukup berbahaya. Tapi Putri Agung tidak menyesal karena lebih baik dirinya dalam bahaya daripada Kaisar Dunia Bawah kembali bangkit untuk membahayakan manusia. Selain itu, cedera yang dirinya alami juga tidak terlalu parah. Tidak bisa dibandingkan dengan rekan-rekan Sinan yang rela menukarkan nyawa untuk bisa menekan iblis tersebut. Sejak kecil, Putri Agung sudah mendapatkan pengajaran dari ayahnya untuk selalu membantu orang lain. Pada keesokan harinya, terlihat para pangeran dan para penjaganya tengah bertemu dengan sang kaisar. Karena bagaimanapun mereka akan segera pergi ke alam rahasia Xinglong. Tetua di sana menjelaskan kalau di alam rahasia terbuka, maka mereka akan dikirim ke daerah yang berbeda-beda. Sebuah token pun diberikan agar mereka dapat saling berkomunikasi dengan para penjaganya. Ia juga menjelaskan kalau alam rahasia Xinglong memiliki energi yang berbeda. Siapapun yang dapat mengumpulkan Ki Kaisar Langit Terbakar paling banyak, maka dialah yang akan menjadi pemenangnya. Sang kaisar pun mulai melakukan sesuatu di mana dia akan segera membuka alam rahasia.
Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.